Nama saya Nuryani, panggilannya Makci. Waktu 75 desa di Kecamatan Salatiga, hanya Kuala Lumpur yang bisa membayar pajak ke Pemda. Karena Kuala Lumpur dulu itulah banyak inspektor asing yang masuk ke sini. Ya, yang karena dengan ikan-ikan ekspor ya ada di sini. Dan di sini tidak ada krisis moneter, tidak ada gejolak agam, tidak terpengaruh dengan apa-apanya. Karena warga di sini punya kegiatan semua. Ya, enggak terpengaruh dengan masuk hutan ke sana ke sini, tidak ada. Maka tidak ada agam di sini, krisis moneter itu pun tidak terasa di sini. Nah, dan di sini daerah kita ini daerah penampungan. Orang-orang waktu gejolak agam lari kan ke sini semua. Di sini pada naik bot, lari ke laut. Waktu tsunami di Kalangkabut sampai 6 bulan perbaiki buku-buku bank. Kondisi Kuala Bubun pada saat itu memang sangat menyedihkan. Di Kuala Bubun itu hampir semuanya itu tinggal puing-puing saja dan tinggal sepertiga tanah yang tersisa. Sehingga yang ada itu hanya lautan sama beberapa puing sisa-sisa tsunami. Waktu kami di Barak Cok Semarang sekitar 2 bulan lebih kurang, paling menderita. Malam tidak sempat tidur karena mengingat lahan ekonominya tidak ada, bagaimana ke depan. Pemerintah daerah sendiri itu sudah mengklaim bahwa Kuala Bubun itu tidak layak pakai, dan dari seluruh NGO yang bekerja di Aceh Barat itu tidak ada yang setuju bahwa Kuala Bubun itu layak pakai, dan mereka mengatakan bahwa Kuala Bubun itu sudah tidak layak pakai lagi dan harus direlokasi. Dan dari surat Bupati sendiri, Kuala Bubun itu sudah direlokasi di daerah Payalumpat. Untuk perda itu memang dulu itu untuk 500 meter di garis pantai itu memang tidak boleh. Warga nelayan perekonomiannya tetap di laut. Warga nelayan tidak bisa ekonominya di atas gunung. Seandainya perda itu sampai direalisasikan, maka nasib nelayan itu tidak ada yang bisa mereka bekerja. Makci punya kapal dan warga Makci anak-anak semua menangkap ikan di laut. Saya sebagai warga desa Kuala Bubun ingin pulang ke desa Kuala Bubun karena 99% warga Kuala Bubun warga nelayan. Warga yang tinggal di tepi pantai. Banyak putra Kuala Bubun itu bermimpi bahwa Kuala Bubun itu akan terbangun kembali. Dengan impian itu ingin diwujudkan menjadi kenyataan. Sangat mengharap bisa seperti desa yang dulu. Ya. Lahan yang sudah ada itu lahan lama sudah hancur-hancuran. Bagaimana dengan lahan yang baru? Nah, maka sama-sama kami sampai beberapa kali ibu-ibu 4 orang dan Pak Kecik untuk memperjuangkan supaya membebaskan lahan. Rupanya sudah beberapa kali kami ke Pemda dan sampai di Pemda itu di Sarla, di Kabak Hukum dan di ruangan-ruangan lain. Semoga berhasil yang ke-5 kali. Ya, sehingga berhasil kami dan mereka sudah mengetuk mejanya yang bahwa di lahan untuk desa Kuala Bubun kami bebaskan 4 hektar. Mereka membuat perjanjian NGO mana yang bisa membangun. Maka kami bawalah YU bareng-bareng kami ke ruangan Kabak Hukum. Di sanalah mereka menandatangan Pemda membebaskan lahan, YU memfasilitasi. Nah, itu punya surat kuat. Setelah kita mendapatkan surat bahwa Kuala Bubun layak pakai, baru kita ajukan ke donor. Setelah donor belum yakin, akhirnya dari donor meminta studi kelayakan. Nah, ketika kami datang dari beberapa disiplin ilmu, ada geolog, ada arsitek, ada planolog atau perencana kota, kemudian ada ahli kelautan, ada arsitektur, datang ke sana mulai melihat situasi yang ada di sana. Setelah kami ada pertemuan dengan YU, turun semua warga di Transip, duduk bareng bersama warga YU. Ya, YU mengeluarkan keputusan yang bahwa tanah yang telah kita urus dengan Pemda
alhamdulillah layak untuk dihuni. Ya, semangat, tepuk tangan semua warga berlompat-lompat. Malah alhamdulillah kami udah bisa pulang ke daerah asal. Rekomendasi para ahli, yang pertama yang saya ingat bahwa daerah itu agresi. Agresi itu artinya laut semakin menjauh, laut sedang menumbuhkan daratan di daerah itu, sehingga ya kita tidak perlu harus menguruk. Kemudian dari arsitektur itu juga membuat rekomendasi bahwa membangun itu harus ada semacam zona-zona, tidak boleh asal membangun seperti semula, ada tanah kemudian membangun. Misalnya zona yang paling depan yang berkaitan atau berhadapan langsung dengan air itu diupayakan menjadi zona sabuk hijau, maksudnya supaya daerah itu menjadi penyelamat dari hunian di belakangnya. Kemudian di balik itu ada zona fasilitas umum, fasilitas sosial, baru yang paling belakang adalah fasilitas hunian. Kemudian dari arsitektur juga membuat rekomendasi bahwa jalan-jalan itu harus dibikin tegak lurus dari laut, karena pengalaman empiris di lapangan kalau jalan itu sejajar dengan pantai, kalau terjadi tsunami, korban lebih banyak bila dibandingkan dengan membuat jalan yang tegak lurus dari pantai, karena setiap hari, setiap saat orang bisa mengamati pantai. Kemudian dari perencana wilayah atau perkotaan itu juga perlu melihat bahwa daerah itu mungkin ada pergeseran ekonomi, barangkali juga ada kebijakan dari pemerintah yang tidak membuat jalan antar provinsi di tempat itu lagi mungkin digeser, sehingga perencana wilayah harus bertemu dengan pemerintah, mendengarkan pemerintah rencana-rencananya seperti apa. Ternyata dari pemerintah juga tidak ada rencana, sehingga kita mencoba membuat rekomendasi seandainya daerah itu jauh dari dilalui jalan, maka harus ada sesuatu yang menarik pengunjung untuk datang ke situ. Jadi misalnya apakah daerah itu dijadikan daerah desa wisata atau dijadikan semacam tempat pelelangan ikan yang diekspos kemana-mana, sehingga banyak orang datang ke situ dan diharapkan ekonominya tidak lebih buruk dibandingkan sebelum tsunami. Dari geolog itu juga itu tadi merekomendasikan bahwa kalau mencari air bersih harus lebih dari 60 meter, kenyataan 128. Kemudian kalau membuat pondasi ya harus yang jangan terlalu dalam, antara 0 sampai 8, karena memang tanah itu yang cocok untuk pondasi. Akhirnya dari tim-tim itu mengusulkan sebuah rekomendasi yang berupa master plan dari desa itu, dan master plan itulah yang diperjuangkan oleh masyarakat untuk bisa dibangun. Setelah ahli kelayakan menentukan yang bahwa Kuala Bubuan layak lagi dihuni, waktu itu mulai juga NGO lain masuk. Udah mulai menerobos lagi kami. Ada yang membangun ini, mau bangun itu kan, semua. Mereka yang terkecoh dengan bukan dari warga desa kita, tapi dari NGO yang datang. Itu tidak ada. YU itu bukan orang bangun rumah. YU itu orang obat, orang macam-macam. Dia tukang jual obat. Kan? Makanya kami tetap prinsip. Tidak goyah. Walaupun demikian informasi. Di hati kami tidak ke situ larinya. Tetap YU bisa membangun. Karena kejelasan dari YU sudah kami dengar semua. Pak Setio membuka master plan dulu. Setelah dijelaskan dari master plan itu, mereka langsung membuat kaset dan masuk di TV. Semua warga nonton di atas itu. Bagaimana indahnya rumah di atas air. Menurut saya pembangunan rumah di Desa Kuala Bubuan, Kabupaten Aceh Barat ini sangat spektakuler. Mungkin kalau nggak salah itu yang pertama kali di Indonesia. Desain strukturnya itu mengadop dari bangunan-bangunan high rise building ya, dari bangunan-bangunan lantai 10 itu strukturnya dikecilkan untuk membangun ibaratnya rumah lantai 10 strukturnya itu hampir mirip dengan rumah yang ada di atas air ini. Desain dari rumah-rumah yang di atas air itu memang
dipikirkan bahwa kita tidak akan menguruk. Kalau menguruk pasti pondasinya sangat tinggi, sangat besar dan luar biasa mahalnya. Dari pemikiran seperti itu kemudian direkomendasikan pondasinya menggunakan cincin-cincin untuk membuat sumur, dan sistemnya adalah sistem konvensional, artinya tidak menggunakan alat-alat berat. Karena kalau menggunakan alat-alat berat, tanah yang sedang tumbuh itu akan terganggu. Kemudian juga siapa tahu akan ada semacam kesalahan struktur. Dari Jogja saya dibekali ini gambar rumah dan ini adalah data tanah. Jadi saya harus mulai survei sendiri lagi. Saya harus mengukur ketinggian air pasang purnama, ketinggian pasang badai, jenis tanah. Karena hal itu tersebut sangat penting untuk pembuatan pondasi. Saya harus berpikir keras gimana caranya menanam pondasi ini, karena semua kegiatan tidak bisa dilakukan menggunakan alat mekanik, harus manual. Jadi saya harus bisa menciptakan alat untuk menanam cincin atau mengebor tiang ini tanpa menggunakan alat-alat yang modern. Tentu dalam merencanakan itu harus memperhatikan faktor keamanan dan kesehatan. Aman di sini diartikan bahwa aman terhadap gempa. Jadi di sini ikatan antara pondasi dengan kolom-kolom, antara pondasi dengan slope itu juga harus diperhatikan tulang-tulangnya. Misalnya begel-begelnya makin mendekati tumpuan makin merapat. Kemudian antara kolom dengan dinding itu ada angkur-angkurnya. Jadi secara teknis ada prinsip-prinsip yang diperhatikan untuk bangunan tahan gempa. Selain itu kalau dilihat dari faktor kesehatan, tentu orang akan berpikir bagaimana sistem sanitasi khususnya untuk septic tank di daerah yang berair itu. Kami juga memikirkan seperti itu, bahwa septic tanknya itu dibikin vertikal, jadi beberapa rumah disediakan satu vertikal, artinya ada communal treatment. Kemudian dari septic tank itu dialirkan ke peresapan yang di dalamnya ada beberapa lapis, ada lapis semacam serat-serat, ada pasir, ada batu-batu, sehingga air yang masuk ke peresapan sebelum mengalir ke perairan umum, ke laut atau ke rawa-rawa itu sudah direkomendasi bersih atau katakanlah sudah ramah lingkungan. Secara detail diawali dengan pembuatan transit. Transit digunakan sebagai gedung untuk mengumpulkan warga. Jadi warga yang terpecah belah itu dikumpulkan dulu di transit untuk diajak ngomong. Kalau mau tinggal di desa asal tuh mereka mau ngapain, apa yang akan dilakukan pada hari depan. Kemudian YEU memfasilitasi mereka dengan pembangunan barak-barak atau hunian sementara. Selagi warga di hunian sementara lagi nunggu pulang ke rumah indah, langsung dimodali. Karena sebagian besar mereka adalah nelayan dan membutuhkan tempat untuk melakukan kegiatan ekonomi, mereka difasilitasi oleh YEU dengan TPI atau tempat pelelangan ikan. Sementara untuk parkir bot ataupun untuk bongkar muat hasil laut mereka tidak memiliki. Kemudian selanjutnya kita fasilitasi dengan dermaga. Masyarakat Kuala Bubon ini adalah masyarakat yang unik ya. Mereka tidak langsung percaya dengan apa yang kita bikin. Mereka belum yakin kalau dermaga ini kuat untuk didarati bot ya. Ada beberapa bot yang mencoba menabrakkan lambung kapal ke bibir dermaga ini, yang berakibat lambung kapal ini sini pecah. Setelah pecah baru mereka percaya kalau dermaga ini kuat, dan akhirnya mereka berebut untuk mendaratkan botnya di dermaga ini. Setelah roda perekonomian jalan dan semua aktivitas masyarakat sudah berjalan, baru kemudian yang terakhir adalah memikirkan proses pembangunan rumah yang permanen. Awalnya kita membuat 5 unit rumah contoh. Rumah contoh yang kami maksud di sini adalah nantinya setelah selesai
warga itu berhak mengkritik apa yang harus diganti, apa yang harus ditambah. Itu namanya rumah kritik, ya kan? Sesudah 5 unit itu, kebetulan bentuk rumah sudah begitu, makcik juga protes. Apakah catnya nanti dirubah dari putih ke yang lain, ataupun sengnya yang minta diganti yang anti karat, dan lain sebagainya. Intinya pembangunan yang dilakukan oleh YEU di Desa Kuala Bubon mengakomodir kepentingan warga. Akhirnya kita milih hijau muda dibilangnya. Lokasi proyek ini berada jauh dari pusat penyediaan material dan jalannya pun cukup jelek. Tidak ada barak untuk saya dan para pekerja ini, jadi harus pulang balik dari Melabuh Kuala Bubon tiap hari, dan itu cukup menyita waktu. Kalau dari alam adalah ketika hujan, karena di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam ini tidak mengenal musim ya. Jadi ketika hujan ya hujan 1 minggu, terang 1 minggu, hujan 1 minggu sepanjang tahun. Jadi tidak mengenal 2 musim, musim kemarau dan musim penghujan. Setelah selesainya 5 unit rumah contoh, respon masyarakat berbalik 180 derajat. Mereka sudah mulai, oh berarti ternyata YEU bisa bikin rumah di atas air. Mereka terus mulai antusias ikut membantu, terus mulai keterlibatan langsung mereka. Ada yang menyediakan makan, ada yang ikut bekerja, ada yang ikut menjadi penjaga material yang kita drop ke lokasi proyek. Sangat-sangat keras kerja YEU. Tidak bisa kita katakanlah begitu sangat gembiranya hati warga Kuala Bubon.